Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya kubu ya Jokowi begitu kan ya sudah mulai panik ya. Banyak hal yang kemudian sudah didatangkan. Mulai dari teman-teman ijazah, teman-teman seangkatan SMA-nya ya hingga Rismon ya merapat langsung ke Solo begitu menunjukkan seolah-olah wah inilah bukunya yang jadi. Seolah-olah seperti itu begitu kan, seolah-olah buku yang barunya ya seolah-olah bisa membatalkan begitu kan ya buku yang pertama begitu, menggugurkan buku yang pertama. Pada akhirnya orang menganggap wah sudah tidak begitu percaya lagi begitu, ngapain percaya terhadap terhadap buku-buku yang kemudian sudah dikatakan 1000% palsu begitu kan ya soal ijazah Jokowi, dan sekarang mau bentuk otentik ya yang baru begitu seolah-olah mengubah redaksi dan mengubah metodologinya begitu kan, tidak bisa menggugurkan itu begitu. Makanya sebagai ahli tetap dipertanyakan, sebagai ahli begitu kan, dipertanyakan gelarnya, dipertanyakan bukunya begitu. ini kan ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap bu, ngeri-ngeri sedap bos ya. Buku terbaru dari Rismon ini begitu kan yang berjudul Otentikasi ya Ijazah Jokowi ya, kata Roy Suryo ini kan lebih baik ya musnahkan aja karena isinya hanya sampah semua, dicoret begitu kan, disobek begitu. Buku itu kabarnya tidak bisa mengubah tentang kesaksian ya Pak Kasmojo tahun KKN 83 dan 85 begitu. Tidak bisa mengubah desa Ketoyan dan gitar listrik saat KKN. Dan inilah yang kemudian bagaimana caranya Rismon bisa mengubah itu begitu. Aduh. Dan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita tonton dulu apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo ya dengan kawan-kawannya seperti ini. Penulisnya tidak punya integritas, penulisnya bergelar palsu dan kemudian berbohong. Bukan hanya manusia loh ditipu, Tuhan saja dia tipu. Ya, 18 Februari kan dia menipu, dia bersumpah di bawah Alkitab. Buku ini ditulis setelah Rismon mengajukan RJ. Nah, Artinya buku ini adalah hasil konsensus atau kesepakatan di dalam restoratif justice. Ini bahaya ke depan kalau ilmu silat yang digunakan Rismon ini, ya kan? Itu akan memutarbalikkan sejarah bangsa kita. Kurang dari 1 tahun itu menulis dua buku yang berbeda sama sekali hasil kesimpulannya dan mengatakan dua-duanya ilmiah. kalau toilet paper ya bagusnya disobek aja buku ini. Ya udah, jadi buku ini itu lebih baik dimusnahkan saja karena ini hanya akan menjadi sampah di masyarakat dan kita sebar. Soal Rismon ya. Nah, itulah yang kemudian ya yang diungkapkan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawannya begitu kan. Artinya secara tidak langsung, kenapa Roy Suryo itu bisa membantah dan menulis lagi dengan buku-buku yang baru kalau toh pada hakikatnya metodologinya sama. Bahkan ya seolah-olah Rismon mengatakan saya ingin tidak terjebak pada dunia politik lah. Yang terjebak ya silakan Anda semaunya Anda begitu kan. Tapi perlu diingat, Anda itu dikatakan sebagai ahli begitu kan ya. Karena buku pertama itu sudah jelas di situ begitu. Tidak mengatakan bahwa ini adalah salah dan sebagainya begitu kan. Itu sudah jelas di situ begitu. Dan itu beredar di berbagai media sosial begitu kan ya, khususnya banyak di kalangan-kalangan orang yang kemudian membaca itu begitu. Tapi kan sangat-sangat disayangkan kalau toh pada hakikatnya ini memang ada nuansa-nuansa kebenaran begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa sejak awal buku Rismon ini kan sudah banyak yang dibeli begitu kan ya, sudah menjadi pengetahuan begitu. Kenapa sekarang mau berubah dan sebagainya, ada apa begitu kan? Orang kan pasti mengatakan, "Wih, jangan-jangan ini bohong dan sebagainya" begitu. Ya, percuma begitu kan seorang Rismon ya memberikan buku kepada Jokowi dan bahkan ditekan oleh Jokowi begitu kan. Buku yang berjudul Otentikasi Ijazah Jokowi mulai dari lama, mulai dari sejak dulu dan sebagainya. Percuma karena ada buku yang pertama itu begitu kan, Jokowi Sweet Paper kalau nggak salah. Kalau kita melihat dengan tontonan Rismon dulu begitu dengan yang sekarang, ini kan berbeda.
Rismond hanya ingin mendapatkan restoratif justice sehingga seolah-olah ingin membalas budi terhadap Jokowi begitu kan, lalu kemudian bukunya dikarang secepat itu begitu kan. Kan itu kan hanya bisa mengganti metodologi dan sebagainya begitu kan ya. Coba kita tonton ya. Satu-satunya ijazah di UGM, ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Masih terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Kalah presentasi kecocokannya kok kalah dibandingin Pak Dumanto, kan ini kan menjadi petunjuk ya pada kita. Siapakah Pak Dumanto ini? Jadi begitulah ya ceritanya ya. Aduh, kok lebih sesuai? Ini begini. Nah inilah secara algoritmik, secara prosedural saya bandingkan bahwa foto ijazah Pak Joko Widodo itu match dengan ijazah Pak Jokowi pada saat foto Pak Jokowi pada saat presiden. Kenapa saya katakan match? Karena teridentifikasi match antara 35 sampai 60%. Kenapa? Kok rendah banget 60%? Ya iyalah, perbedaan usia sudah 30 sampai 40 tahun. Tidak ada yang tidak ada yang sulap, harus di atas 70%. Makanya baca literasi. Satu-satu. Ini rekam jejak Rismond sudah ketahuan di situ begitu kan ya, rekam jejak dari si Rismond itu sudah ketahuan di baratnya ya, debat seru antara Rismond dengan Sianiper, atau bisa dikatakan ya debat seru antara Rismond Sianiper versus Farsel begitu kan. aduh ya. Gimana nih si Momon ini begitu kan? Pada akhirnya konsentrasi keilmuan sudah pudar, tidak begitu lagi dipercaya oleh masyarakat. Benar kata Roy Suryo, ngapain begitu kan? Ngapain ada buku seperti itu hanya ingin membantah segala begitu? Tapi kan pada akhirnya orang-orang akan melihat bahwa apa yang kemudian dipertontonkan seperti itu menandakan ada hal-hal yang kemudian banyak publik tidak percaya lagi begitu kan ya. Kenapa? Karena si Omon itu begitu kan, kalau melihat dengan secara seksama begitu kan ya, ijazahnya ijazahnya juga mau dipertanyakan dan sebagainya begitu kan ya. Saya melihat bahwa ketika Rismond ini sudah mulai kendur, sudah mulai dilaporkan oleh kubu Jokowi pada waktu itu begitu kan, itu kan ketakutan luar biasa begitu, kepanikan luar biasa. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian perlu dicurigakan. Jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Ya, bagaimana soal gelar Dr. Eng begitu kan? Bisa saja dipertanyakan itu. Makanya apapun yang terjadi ya tidak bisa mengubah metodologi apapun begitu kan. Walaupun toh pada hakikatnya ada buku yang baru, seharusnya rata-rata para ahli dan para siapapun begitu kan, kalau sudah meneliti soal buku begitu kan, menulis soal buku, biasanya kan ada kelanjutan, biasanya ada revisi. Revisi itu bukan menulis buku tandingan lagi pada akhirnya kan, orang kan pasti cerita-cerita itu begitu kan. sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu. Kan pada akhirnya kan seru banget begitu kan. Satu persatu begitu kan, yang melihat bahwa ijazah satunya dianggap bahwa ijazah Jokowi palsu, buku satunya begitu kan otentik. Ini mana yang benar? Keilmuannya itu rancu di situ begitu. Menurut saya itu benar. Ini sudah gugur begitu ya. Menulis buku secepat itu begitu. Bayangkan, kita meneliti bagaimana lagi begitu. Ini kan artinya bahwa ya kalau toh pada akhirnya Rismond akan datang ya, terus kemudian ada seminar-seminar bedah buku dan sebagainya, banyak orang yang pasti mempertanyakan bagaimana buku yang pertama. Coba kita tonton lagi ya, seperti ini. Buku yang ditulis oleh Rismond ini buku yang tidak bernilai, karena nilai seorang peneliti adalah pada integritasnya, bukan pada metodologinya yang katanya ini kan berdasarkan metodologi terbaru saya, tidak, tapi pada integritas
pada originalitas daripada peneliti itu sendiri. Kalau buku ditulis untuk berkompromi untuk mendapatkan SP3 dan RJ, saya kira rakyat tidak perlu lagi membaca buku ini karena mereka udah tahu bahwa buku ini isinya bohong semua. Sedikit, mohon dipegang. Jadi gini, mau secanggih apapun penelitian metode yang ada di buku ini, nggak bisa mengubah kata-kata yang tadi sudah disebut oleh Pak Ugro. Pak Kasmujo nggak bisa berubah dengan buku ini. Ya, kemudian KKN tidak bisa berubah dari tahun 83 dirubah ke 85. Itu fakta. Desa Ketoyan juga nggak bisa berubah. Maka buku ini, ya, gitar listrik nggak bisa berubah. Gitar listrik mau colok kemana? Colok ke hidung ya. Kalau ada di sini. Jadi buku ini sama seperti perkataanmu, Mon. Buku ini toilet paper. Kalau toilet paper, ya bagusnya disobek aja buku ini. Ya udah. Jadi buku ini itu lebih baik dimusnahkan saja karena ini hanya akan menjadi sampah di masyarakat. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh Rismon ya dengan kawan-kawannya begitu. Walaupun secanggih apapun begitu kan, secanggih apapun Rismon begitu kan, ya kita lihat saja tidak bisa mengubah buku yang pertama begitu kan. Itu sudah kelihatan banget di situ. Makanya secara tidak langsung Refli Harun memberikan tanggapan, Pak Ukro juga memberikan memberikan tanggapan dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa buku-buku yang kemudian ditunjukkan oleh Rismon dengan kawan-kawan mereka begitu kan ya, dianggap sudah fatal begitu kan. Untuk dijadikan sebagai pengetahuan ya, untuk dijadikan sebagai pengetahuan. Kalau hanya ingin dijadikan sebagai bentuk keikhlasan dirinya untuk membalas sumbangsi kepada Jokowi, ya silakan, gak ada masalah begitu kan. Tapi perlu ingat ya, masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi begitu kan. Karena ini buku ini kalau sudah ditulis itu berupa pengetahuan seseorang begitu. Yang nggak tahu lagi kalau para termol-termol yang kemudian ingin membelinya begitu. Tapi jangan lupa, termol-termol itu kalau beli, buku pertama juga beli begitu kan, biar tahu begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Refli Harun. Menyampaikan buku setebal 800 halaman, kemudian dengan bangga dan senyum-senyum ditandatangani oleh Pak Jokowi, kemudian press conference dan lain sebagainya, dan mengatakan itu bentuk pertanggungjawabannya. Dan katanya sebagai seorang peneliti selalu begitu mengatakan kalau ada kesalahan ya tidak diperbaiki dan lain sebagainya, itu bentuk tanggung jawab ilmiah dan lain sebagainya. Apakah Anda yakin bahwa itu adalah karya ilmiah? Itu juga masalah. Ketika dia kemudian pengen diadu dengan karya sebelumnya di Jokowi's White Paper, justru kita tanya yang ilmiah yang mana? Ya. Kalau yang Jokowi's White Paper itu menurut saya masih ilmiah. Kalau ini sudah politis sesungguhnya, ya ada pesanan. Makanya saya pakai kaos Jokowi White Paper. Sebagai kebanggaan, karena ini ilmiah. Nah, jadi apapun itu, saya menganggap bahwa Rismon tidak lagi punya moral standing, moral standing at least untuk menjadi saksi maupun ahli, karena dia sudah mengubah keterangannya. Padahal ada dua keterangan yang eksis, keterangan yang barangkali dibukukannya pada buku terakhir 800 halaman itu, tapi keterangan di CLS Citizen Lawsuit yang juga sudah didokumentasikan sebagai produk dari pengadilan. Nah, itu yang kemudian disampaikan Refli Harun begitu kan. Tidak bisa lagi begitu kan. Tidak bisa lagi gugur yang buku pertama. Mau alibi apapun begitu, mau disidangkan apapun sebagai bukti bahwa ijazah Jokowi asli, tidak bisa mengubah yang pertama. Kenapa? Karena ini sudah ada rekam jejak, sudah ada dokumen-dokumen penting. Justru yang dipertanyakan itu mana yang ilmiah, buku pertama atau buku yang kedua? Kalau memang buku yang pertama begitu kan, bagaimana dengan buku yang kedua? Kalau memang buku yang kedua yang ilmiah, bagaimana buku yang pertama begitu kan? Ini sudah gugur jadi ahli seperti itu. Keilmuannya tidak konsisten. Masa iya Pak Kasmojo begitu kan ya? Dulu mengatakan bahwa wah inilah pembimbingnya, juga kemudian KKN-nya 83, 85, terus kemudian gitarnya gitar listrik. Mau berubah dengan apa begitu? Tidak bisa begitu kan? Ini kan pada akhirnya Rismon kan tidak tertolong lagi.
Ya, kubu Jokowi ini tidak tertolong lagi begitu kan. Mau bagaimanapun tidak bisa mereka begitu. Ini sudah jelas di depan mata bahwa persoalan-persoalan ini begitu kan ya dirujak habis oleh kubu Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu. Nah, apa yang disampaikan Refli Harun ini sangat-sangat luar biasa begitu kan. Ya, secara penyampaian ya itu sudah menguasai ya buku-buku itu begitu. Coba kita tonton lagi ya. Nah, hati-hati. Ini bisa dipermasalahkan, ya. Bisa keterangan palsu ini. Karena dia menyampaikan itu tidak di bawah tekanan, Ya, tetapi di bawah sumpah. sumpah malahan ya. Bukan tidak di bawah tekanan. Kalau yang 800 halaman jangan di bawah tekanan, itu nggak tahu juga. Silakan siapa dulu mau ini. Oke. Nah, itulah yang kemudian kenapa buku ini nampaknya ada bersifat politis begitu kan. Jangan-jangan ada tekanan. Karena Jokowi Sweet Fever itu nggak ada tekanan sama sekali, kata Refli Harun begitu kan. Ini menandakan bahwa begitu kan perlu diingat bahwa Rismon ini sudah tidak bisa tidak bisa berkutik lagi pada akhirnya. Orang-orang walaupun sudah mengatakan bahwa Rismon mengatakan bahwa ini sudah jelas ya di depan mata bahwa asisi dari Jokowi begitu kan ya menandatangani buku baru Rismon. Tapi kan pada akhirnya orang-orang akan melihat itu bahwa wah jangan-jangan ada apa ini begitu kan. Jangan-jangan ada tekanan, jangan-jangan ingin balas kasih karena dapat restoratif justice, lalu kemudian buku ini hanya dijadikan sebagai bentuk begitu kan pertanggungjawaban, sebagai bentuk perlawanan terhadap proses. Juga orang tidak akan percaya itu begitu. Kenapa? Karena sudah sejak awal itu sudah gugur begitu kan ya. Mau kalian revisi apapun begitu. Wajar kemarin kumpul di Solo begitu. Kubu-kubu mereka kumpul di Solo begitu kan untuk menunjukkan bahwa ini loh ya teman seangkatan Jokowi, ini loh ya yang dibantah oleh Rismon dan sebagainya begitu. Coba kita tonton ya. Ini sedikit menerangkan isi ini ya, ditandatangani oleh Pak Jokowi ya 17 Juni 2026. Tadi saya menerangkan sedikit isinya bahwa Pak ini tanpa afiliasi politik, bahwa setiap peneliti bisa mengkoreksi tulisannya. Pak Jokowi sangat berlapang dada dan mendukung gagasan bahwa ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia, terutama nanti bedah buku prioritas kita di UGM dulu gitu loh. Jadi saya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran penelitian, bukan bertanggung jawab untuk mereka yang nggak suka. Saya nggak peduli itu, gitu loh. Karena apa? Ya karena saya tugasnya meneliti. Jadi saya nggak bertanggung jawab pada opini-opini di luar. Saya hanya mempertanggung jawab ini sehingga ini nanti menjadi objek kajian pada siapapun yang bidangnya relevan dengan ini. Coba kita kaji begitu kan. Coba kita lihat ya. Kalau memang Rismon ini hanya ingin bertanggung jawab terhadap buku yang kedua begitu. Kenapa? Ya, yang buku pertama apakah juga mau bertanggung jawab? Sebagai ahli, sebagai peneliti boleh mengkoreksi. Boleh, silakan, gak ada masalah. Tapi secara keilmuan dan pengetahuan, ya, Rismon ini sudah gugur begitu kan. Kenapa? Karena yang pertama itu yang ditulis bukunya itu tanpa tekanan. Yang kedua, apakah ini bersifat politis, bersifat tekanan, atau bersifat ingin memberikan sumbangsi terhadap Jokowi karena Jokowi memberikan restoratif justice. Kalau toh pada hakikatnya akan diletakkan di perpustakaan, ya perpustakaan mana yang akan menerima itu? Tidak segampang itu begitu kan. Ya tidak segampang itu meletakkan di perpustakaan. Karena kalau diletakkan di perpustakaan, ya maka ya Jokowi Sweet Paper itu akan juga diletakkan di perpustakaan dong. Ya mana yang benar pada akhirnya begitu? Siapa yang akan membaca buku itu? Orang tidak akan membaca buku itu karena endingnya sudah tahu begitu kan, ya. Jadi pada akhirnya ingin bedah buku, ya, ingin ini dan ini. Coba kita lihat saja begitu, ya. Coba kita lihat saja. Kalau ingin bedah buku, bagaimana Rismon ini begitu kan akan dipertanyakan secepat itu begitu. Tapi jangan sampai marah loh. ya, walaupun Jokowi sudah menekan itu, sudah menandatangani itu, pada akhirnya orang akan melihat, ngapain kita mau baca buku itu? Nah
ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya apalagi sekarang begitu kan ya, berkas P21 ya belum muncul ke publik dan sebagainya begitu. Ini kan pada akhirnya orang-orang akan menganggap wah gimana ini si Rismon dan sebagainya begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mengatakan begini. Tim Polres sedang melakukan tugasnya untuk menerbitkan buku berjudul Autentifikasi ya Ijazah Jokowi. Ini banyak sekali ya yang kemudian komentar-komentar itu begitu. Tapi walaupun banyak komentar seperti ini, orang-orang akan tetap percaya terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo, tetap percaya disampaikan oleh kubu dari Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan. Ya, tidak lagi ngapain kita percaya buku Rismon begitu kalau toh pada akhirnya semuanya akan dipertanyakan. Ya kita tunggu saja, jangan-jangan Rismon akan juga dilaporkan begitu kan. Soal bagaimana Dr. Eng-nya begitu ya. Coba kita dengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Roy Suryo. Mas Refli, Pak Ugro, Mas Gafur dengan kanal-kanal yang menyiarkan, ada Roy Suryo Official, ada Refli Harun, kemudian ada Abdul Ghafur Sangaji Official, kemudian juga ada Ugro Seno Tribrata dan Laka Update ya. Nah, siang tadi ada hal yang saya katakan nih buku wagu. Kenapa saya bilang wagu? Yang pertama, buku ini isinya 180 derajat dengan buku yang sudah pernah ditulis, yaitu Jokowi White Paper. Yang kalau menurut Mas Refli tadi itu ditulis waktu itu masih dengan kewarasan. Buku ini jelas di bawah tekanan. Ya, karena buku ini harus kayak jadi ini kebalikannya dengan Jokowi. Kalau Jokowi itu skripsinya tidak ada tanda tangan pengujian. Kalau ini tadi, buku ini tadi memang sudah ditanda tangan penguji. Yaitu ditanda tangan oleh Jokowi. Kan aneh ini. Jokowi yang katanya tadi kata kuasa hukumnya, itu sempat membaca, kemudian langsung tanda tangan. Gimana bisa membaca lebih dari 700 halaman dalam waktu kurang dari setengah jam? Karena pertemuannya kurang dari setengah jam. Dan kemudian membubuhkan tanda tangannya. Itu satu. Yang kedua yang aneh juga adalah, tadi benar Pak Refli Harun katakan ya. Jadi, Jagir selaku kuasa hukum dan juga Rismon, Dr. Eng, Rismon Asilan Cialimpar, Eng, ya, dokter palsu gitu ya. Itu tadi mengatakan, dia menulis ini semenjak 15 Desember 2025. Itu bohong saya katakan. Karena 15 Desember itu saya, Bang Ghafur, Mas Refli itu keluar dari ruangan di Polda Metro Jaya. Itu kita yakin pasti bahwa semua itu masih meneriakan satu kesimpulan yang sama, bahwa ijazah itu palsu. Tidak ada, termasuk Rismon. Bahkan dia presentasi pakai komputer di dalam dulu, dan dia masih mengatakan tuh. Dan dia juga waktu itu ini embossnya nggak ada, kemudian watermarknya ditambahin. Nah, yang paling penting lagi, setelah itu 15 Desember kan, 18 Februari saya ada juga di Pengadilan Negeri Solo. Respon masih mengatakan di bawah sumpah, dengan Alkitab dia disumpah. Kalau Jokowi dia mengatakan ijazahnya palsu. Ya 11.000 triliun % waktu itu dalam sidang dia mengatakannya. Lah kok bisa? Dia mengatakan juga tadi 15 Desember itu dia sudah berubah. Enggak ada. Bahkan 25 Februari, hanya beberapa hari sebelum dia mengajukan RJ, dia masih nge-tweet. Jadi Pak Ugro dia masih memposting tulisan di Twitter ya, dengan mengatakan juga itu ijazah Jokowi dan skripsinya itu masih seperti toilet paper. Ya. Ya kan pada akhirnya kan yang saya katakan tadi begitu kan, tidak konsistensi menulis itu begitu. Ada apa? Aduh, Rismon ini dirujak habis begitu kan. Saya melihat bahwa Rismon ini sudah kehabisan akal begitu kan. Ya, secepat itu meneliti dan secepat itu juga begitu kan, ya. Yang disampaikan kepada Jokowi begitu, jangan-jangan bisa saja begitu buku-buku itu Jokowi tidak membaca sepenuhnya begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu. Justru buku itu mengantarkan bagaimana Jokowi didesak untuk ke pengadilan. Bisa saja begitu. Udah, ini blunder sudah. Ya, kita lanjut di konten selanjutnya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.